sekali ya siang ini. Alhamdulillah harus tetap seger ya. Ini Bu Betty, saya insya Allah akan melakukan kegiatan supervisi di kelasnya Bu Betty. Mungkin bisa diinformasikan untuk kelas mana nanti yang mau digunakan? Ini saya menggunakan kelas 11 MIPA 1. 11 MIPA 1 ya. 11 MIPA 1 nanti planningnya dijadwalkan hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu jamnya jam ke? Jam ke 1, 1, 2. Oh, hari Rabu jam 1, 2 ya? Iya. Ini kelasnya kelas 11 ya Bu? Iya, kelas 11. Kelas 11, kalau boleh diinformasikan kelas 11 MIPA 1 atau 2? MIPA 1. Oh, kelas 11 MIPA 1. Insya Allah nanti saya akan bersama Bu Betty ketika Bu Betty melakukan pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 ya, di Rabu depan. Minta tolong nanti saya diberi informasi soal perangkatnya, apakah sudah dibawa? Oh iya, sudah Ibu. Perangkatnya Boleh saya lihat ya? boleh, silakan. Iya. Untuk kelas 11 MIPA 1 di kimia sekarang materinya sudah di ini ya Bu ya? Ini ya, betul ya? Iya. Penerapan asam basa. Ini untuk satu kali pertemuan durasi yang dibutuhkan 90 menit. 90 menit. Iya, 90 menit 2 CP. 2 CP. Kalau boleh disampaikan Bu, tujuan pembelajarannya pada pertemuan nanti apa ya? Iya, untuk mengidentifikasikan suatu larutan asam dan basa. Jadi nanti siswanya itu mengidentifikasi dan memahami konsep asam basa, kemudian penerapannya, dan bisa memberikan kesimpulan terhadap larutan asam dan basa itu seperti apa. Jadi nanti sampai ke membuat kesimpulan tentang asam basa. Iya. Untuk konsep awal asam basa apa sudah pernah diberikan di pertemuan sebelumnya? Belum. Oh, belum. Berarti nanti mulai pengenalan konsep sampai percobaan dan identifikasinya. Cukup ya Bu ya untuk durasi 2 JP itu? Untuk 2 JP alhamdulillah kemungkinan cukup. Semoga nanti lancar ya Bu ya. Penilaian yang akan dilakukan Bu Betty nanti selama pembelajaran itu apa saja Bu? Baik penilaian sikap maupun penilaian soal-soal itu. Oh, penilaian pengetahuannya pakai soal? Iya, soal itu ada pretest dan ada post test. Jadi ada Bagus sekali ya Bu ya, untuk pengetahuannya ada pretest, kemudian di akhir pembelajaran langsung post test. Untuk kalau tidak salah tadi Bu Betty kan menyampaikan ada melakukan percobaan juga. Penilaian keterampilannya diberikan atau tidak Bu? Untuk penilaian keterampilannya cuma saya mengamati nanti itu prosesnya bagaimana. Contoh kayak menggunakan alatnya sudah benar atau belum, seperti itu. Berarti prosedural ya? Oh, kerjasamanya juga ada penilaian. Ini lengkap sekali loh Bu, saya lihat ini. Di pembelajaran satu pertemuan, menjenengan akan melakukan 3 penilaian, 3 aspek ya, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau boleh diinformasikan Bu, sebenarnya yang ingin jadi target pengembangannya apa ya? Untuk pengembangannya yaitu saya itu tentang prosesnya. Prosesnya itu dari anak-anak itu keaktifannya bagaimana. Maksudnya biasanya kan kalau dalam pembelajaran itu ada beberapa anak yang aktif, ada yang tidak. Lah saya menginginkan itu semua siswa itu aktif semuanya. Itu prosesnya. Terus itu ada targetnya yaitu produk. Anak-anak nanti ada produk untuk bisa membedakan larutan asam itu kalau nanti dikasih indikator itu seperti apa. Jadi tidak harus dicicipi seperti itu. Saya kok rasanya tidak sabar loh Bu, pengen mengamati pembelajarannya, pasti seru sekali nih. Jadi iya, anak-anak diharapkan nanti aktif begitu. Iya. Ini strateginya jenengan pakai model apa ini? Model PBL. Oh, PBL. Jadi masalah. Jadi nanti kita juga punya ini produk, cuma kita nggak begitu menunjukkan produknya. Ya. Jadi yang ditonjolkan adalah masalah penyelesaian permasalahan itu. Ini kontekstual sekali dan saya yakin anak-anaknya pasti nanti untuk pembentukan problem base itu kan pasti seru ya kalau menurut saya. Menurut saya kan seru karena anak itu ya Bu ya dengan kehidupannya sehari-hari. Terus
untuk mengolah keaktifannya itu ada rencana apa Bang? Ini Ya, rencana semuanya. saya supaya anak-anak aktif itu kan anak-anak itu kan heterogen, jadi Oh, iya. nanti membentuk kelompoknya itu saya gabung itu satu kelompok itu harus heterogen, baik itu kita lihat dari kemampuannya atau mungkin dari komunikasinya, jadi nanti bisa ini anak yang awalnya tidak aktif bisa jadi aktif, jadi heterogen. Ini matang loh. Ini sebelumnya ada untuk mengelompokkan yang heterogen tadi basisnya PT apa? Apa Dari nilai sebelumnya bisa nanti bab sebelumnya kan ada bab termokimia mungkin gitu. bisa dipakai acuan. Jadi harapannya nanti anak yang punya kesiapan belajar tinggi bisa memfasilitasi temannya sebagai apa Bu istilahnya tukang sebaya. Ini keren ini. Alat-alat yang dibutuhkan nanti Ya, apa saja Bu? alatnya yang dibutuhkan itu ya kita ada memakai alat yang tersedia di lab. Kalau nanti ternyata keadaannya kurang alatnya, kan ada 6 kelompok. Oh, Itu ada kurang, kelompok. mungkin nanti bisa dipakai alat yang sederhana. Kemarin kan kayak ini tabung itu kan gelas kimia itu kan cukup. Iya. Tapi kalau untuk yang mortar itu kan nggak cukup. Akhirnya saya memakai yang namanya piring atom untuk menggerus itu. Oh iya. Sama lekukan. Jadi memberdayakan apa yang ada. Di Ya. sekolah maupun di lingkungan. Luar biasa ini. Untuk bahan-bahannya Bu, apa bahan dari lab semua atau bagaimana? Iya. Rencananya? Rencananya yaitu menggunakan bahan dari lingkungan Oh, dari sekitar. lingkungan. Nah, di sekitar itu kan di sekolah juga ada yang namanya kunyit. Oh iya ya. Oh iya, di sebelahnya Iya. musola itu ada kunyit. Jadi memanfaatkan kunyit, terus ada bunga telang di depannya perpus itu mantap saya ini. pakai. Cuma yang asamnya kita tidak punya di sekolahan, akhirnya di pasar. Oh, wah, iya. Bagus ya Bu ya. Ini benar-benar memberdayakan aset yang ada di sekolah ini. Anak-anak pasti antusias. Saya rasa mungkin itu Bu yang perlu saya ketahui. Insya Allah ini persiapannya jadi kalau saya lihat dari perangkatnya juga sudah oke. Terus ini alat bahannya juga luar biasa ini. Semoga nanti pembelajarannya bisa lancar. Nanti saya mau izin mencatat beberapa hal dan kali ada yang saya amati untuk apa ya istilahnya rencana tindak lanjut kita ke depannya mungkin untuk bahan belajar saya juga. Saya juga ya, pasti ada kekurangan juga. Ya. Sementara itu Bu, mungkin ada yang perlu disampaikan ke saya atau ditanyakan ke saya? Cukup ya. Nih. Terima kasih Bu Betty atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sampai ketemu nanti di hari Rabu di kelasnya Panjenengan. Misalkan nanti saya akan masuk di kelasnya Panjenengan untuk terima izin ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar dan materi pada pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Adriansa hadir. Muhammad Fasih Ar-Rozak hadir. Alhamdulillah masuk semuanya ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan asam dan basa. Ini ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai yaitu yang pertama, kalian mampu menganalisis larutan berdasarkan konsep asam basa dengan indikator alami dan buatan dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian harus mampu menerapkan
menerapkan konsep indikator larutan asam dan basa dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan mampu melakukan percobaan larutan asam terhadap indikator alami dan buatan, serta dapat melaporkan hasil yang diperoleh dengan baik dan benar. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang larutan asam dan basa, Ibu akan memberikan soal pretest ya. Soal pretestnya dalam bentuk pilihan ganda terdiri dari 10 soal dalam bentuk Google Form. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai, Nana? Sudah. Baiklah, kita lanjutkan ke larutan asam dan basa. Tapi sebelum kita masuk ke larutan asam dan basa, apakah di antara kalian ada yang masih ingat atau tidak kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya ampun. Tentang termokimia. Silakan diamati. Ibu menampilkan gambar. Di situ kira-kira yang kalian amati ada gambar apa saja? Asam. Ini kunyit. Yang ini kunyit asam atau asam kunyit ya. Ya. Terus ada gambar apa lagi? Asam. Apa lagi? Bunga telang. Terus ada apa ini? Asam telang. Kalian amati lagi gambar berikutnya. Ada gambar apa ini? Iya benar sekali. Ini adalah gambar orang sakit MA atau sakit asam lambung. Kalau ibu bertanya kepada kalian, saya hubungkan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Kira-kira apakah aman atau tidak jika minuman kunyit asam, yang pertama ini kunyit asam dan asam telang, dikonsumsi bagi penderita orang yang menderita sakit asam lambung atau sakit MA? Kira-kira aman atau tidak? Untuk memperjelas ini jawaban kalian aman atau tidak tentang minuman tersebut bagi penderita asam lambung, hari ini kalian akan melakukan praktikum tentang asam kunyit dan asam telang. Kira-kira aman atau tidak bagi penderita sakit asam lambung atau sakit MA, di mana nanti kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Tiap kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Kelompok 1 terdiri dari Vivin, ya, Dina. Jelas ya kelompoknya masing-masing ya? Jelas. Selanjutnya ibu akan membagi LKPD kepada kalian, di mana LKPD-nya ini nanti kalian kerjakan bersama anggota kelompoknya masing-masing, saling diskusi, saling kerjasama. Kalian juga boleh mencari literatur atau referensi dari buku maupun internet. Jelas ya? Saya bagi dulu LKPD-nya. Silahkan kalian melakukan praktikum bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, di situ ada bahan-bahannya juga. Untuk yang butuh air hangat untuk bunga telangnya, silahkan ambil di atas kompor ya. Sudah saya siapkan air panas. Sedangkan untuk mendidihkan asamnya nanti kalian secara bergantian. Ya, benar. Ada yang ngupas kunyitnya. Sampahnya ditaruh di kertas minyak ini supaya enak ya. Sampahnya ditaruh di kertas minyak. Silahkan. Iya, ada yang menanyakan? Iya, dikupas semuanya, terus diiris tipis-tipis ya. Ya, kunyitnya dikupas semuanya, diiris tipis-tipis supaya nanti mudah untuk ini mengambil ekstraknya. Air panasnya silahkan diambil.
Bisa nyalakan kompornya? Bisa. Iya, kasih air. Jangan sudah. Sudah. Oke, ditunggu sampai mendidih. Untuk kelompok lain. Sudah? Iya, itu bisa juga. Iya. Tunggu dulu. Ya, silakan. Sambil ini. Jangan lupa ketika habis memakai alat, alatnya juga dicuci dulu ya untuk dipakai ke bahan yang lainnya. Mungkin bisa diamati sebelum dicampur warnanya seperti apa, terus ditulis di LKPD-nya. Boleh nyari referensi ya, silakan. Bak sampah itu ada tempatnya ya, di bak sampah itu ya, kecil itu ya. Nah, silakan dibuang. Yang asamnya sudah belum? Oh ini. Ya. Ingat, ketika mencampurkan semua anggota kelompok harus melihat ya bahan yang terjadi. Coba diperhatikan kalau mau nyampur, ditulisi dulu hasilnya apa sebelumnya ya. Betul guys, warnanya ungu. Ya, ditulis di hasil pengamatan. Dari awalnya warnanya apa, jadinya apa, ditulis. Ingat, ditulis ya, semua punya LKPD. Jadi LKPD-nya semuanya harus ditulis, tidak hanya satu anggota kelompok, tapi semuanya harus ditulis. Ada yang Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke tahap menyajikan hasil karya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil praktikumnya sama data yang diperolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami apakah kunyit asam dan kunyit kelak aman dikonsumsi oleh orang yang menderita asam lambung atau MAH ya. Kami membuktikan bahwa kunyit asam dan asam telak aman dikonsumsi untuk penderita sakit asam lambung adalah dengan cara melakukan sebuah percobaan atau praktikum yang tentunya sudah kami ketahui langkah-langkahnya dan mendapatkan referensi setelah membaca beberapa buku. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan praktikum kunyit asam, terjadi perubahan warna dari oranye menjadi kuning dengan pH berkisar 3,7. Untuk bunga telang sendiri terjadi perubahan warna dari biru menjadi ungu dengan pH berkisar 3,4 yang dapat diketahui bahwa pH tersebut masih aman dikonsumsi bagi penderita asam lambung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita masuk analisis dan evaluasi. Kira-kira dari hasil praktikum sama data yang kalian peroleh, analisis
Yuda, silakan. Minuman kunyit asam berasal dari asam ketika diadasi dengan indikator alami berupa kunyit. Warna aslinya kunyit berwarna oranye berubah menjadi kuning dan memiliki pH berkisar 3,7 yang menandakan larutan kunyit asam bersifat asam. Bersifat asam. Baiklah anak-anak, kita semua sudah melakukan analisis dan evaluasi secara bersama-sama. Mari kita secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama kita mempelajari tentang apa? Asam. Di mana asam itu ketika kita pakai indikator alami berupa kunyit, awalnya kunyit berwarna apa tadi? Oranye. Ketika kita campur ke larutan asam berubah menjadi kuning. Yang kedua, ketika kita pakai indikator bunga telang, kita tambahkan ya ke larutan asam yang awalnya bunga telang tadi berwarna biru berubah menjadi ungu. Sedangkan pH-nya kisaran di atas 3. Betul ya semuanya ya? Baiklah, sehingga kita tarik kesimpulan bahwa kunyit asam dan asam telang itu aman atau tidak dikonsumsi? Aman dikonsumsi untuk penderita penyakit asam lambung atau MA. Oke, untuk mengukur pemahaman kalian lagi tentang larutan asam dan basa, kalian buka HP-nya ya. Saya kirim post-test ya, soal post-test Google Form ya. Sekarang dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. 10 menit ya. Semuanya sudah? Sudah. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan? Oh, menyenangkan. Ada yang tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan semuanya ya? Iya, sesuai dengan semboyan kita bahwa kimia itu mudah dan menyenangkan. Silakan ketua kelas Adian memimpin doanya. Siap, gerak. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai, tapi sebelumnya untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tentang menghitung pH asam dan basa. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah kemarin saya melihat pembelajaran kelas Devi. Mohon izin Ibu, untuk hari ini saya menghadirkan Pak Fatoni selaku pengajar kelas saya untuk melakukan observasi terhadap percakapan coaching yang saya lakukan terkait kegiatan pasca observasi ya dalam profesi akademik. Alhamdulillah ya Bu, kalau saya amati kemarin pembelajaran yang dilakukan Bu Devi hampir semuanya terlaksana sesuai dengan rencana. Betul begitu ya? Iya. Kalau saya boleh mereview kembali kemarin bahwasanya hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tujuan percakapan kita hari ini mungkin Bu Devi bisa menyampaikan kira-kira apa yang tujuan bicara kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan hari ini mungkin kemarin kan saya sudah diobservasi. Mungkin ini sesudah observasi mungkin kan otomatis ada hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Setelah membicarakan hasilnya kemarin gitu ya Bu ya. Untuk hasil ini harapannya kan kita jadikan evaluasi bersama gitu ya Bu ya, untuk refleksi panjenengan, refleksi murid dan juga nanti refleksi saya selaku guru juga di sekolah ini. Insya nanti akan bicarakan itu ya Bu ya. Baik, berikutnya
Kalau kemarin saya amati di Bunda Panjenengan itu kan ada aktivitas kelompok, kemudian ada presentasi, beasiswa dengan begitu antusiasnya melakukan percobaan sampai bikin kunyit asem dari. Nah, menurut Panjenengan kemarin ada kendala apa tidak? Untuk kendalanya mungkin ini Bu, sejauh ini yang saya lihat itu nggak begitu ini, cuma mungkin karena keterbatasan kompor kemarin itu. Jadi antri kalau untuk memanaskannya. Jadi menurut saya itu bukan suatu kendala yang rumit ibaratnya, karena hanya untuk antri kompornya saja, memanaskan zatnya. Iya. Jadi menurut Panjenengan terkendala di alat yang digunakan dalam percobaan. Kalau menurut Bu Betty untuk kedepannya ketika akan melakukan pembelajaran semacam ini yang membutuhkan alat untuk percobaan, kira-kira untuk kedepannya apa yang bisa Panjenengan lakukan agar ini tidak terjadi lagi? Ya, mungkin untuk kedepannya saya akan mengorganisasikan siswa, misal dari berapa kelompok, nanti alatnya juga dilihat jumlahnya, kompornya itu tadi. Jadi menyesuaikan alat, menyesuaikan alat dengan kelompoknya. Untuk anak-anak kemarin Bu, apakah pembelajaran berdiferensiasinya untuk kontennya itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan menurut Panjenengan? Iya, menurut saya sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi anak-anak kemarin sudah mengeksplorasi sumber belajar sesuai dengan ini konten minatnya misal ada yang suka tentang audio, maka nanti dari yang audio. Jadi kita literasinya juga tidak hanya dari buku, bisa dari internet atau video-video yang ada. Kemarin benar-benar terlaksana ya Bu ya. Iya. Untuk kendala yang lain Bu, apakah masih ada? Untuk kendala yang lain saya rasa masih ada beberapa siswa mungkin ya, kalau untuk mempresentasikan itu ada beberapa siswa yang masih malu-malu untuk komunikasi, pendapatnya seperti ini tuh mau menyampaikan itu kadang agak-agak malu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kalau misal ada pertanyaan dari guru atau dari teman yang ini bertanya itu kadang malu menjawab, hanya bahasa isyarat. Tapi alhamdulillah pembelajaran yang saya laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Siswa-siswanya sudah mau mengungkapkan apa yang dirasa pada pembelajaran hari ini untuk memaknai, menyimpulkan pembelajaran tentang A sampai Z. Luar biasa. Ini tadi Bu Betty sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan ya, sudah mengidentifikasi apa yang kurang, dan saya rasa secara efisien sudah disampaikan untuk kedepannya seperti apa. Jadi boleh kita mereview lagi untuk rencana berikutnya, terutama yang tadi yang peserta didik masih ada yang kurang aktif, tapi disampaikan Bu Betty kan sudah ada progres dari sebelumnya. Berarti kan ini sudah ada upaya untuk menuju anak yang lebih aktif ini. Kedepannya mungkin Bu Betty punya rencana untuk membuat anak-anak itu lebih totalitas lagi atau lebih bisa berpartisipasi aktif Bu? Iya, untuk ini rencananya saya mungkin akan ada pembeda. Kalau kemarin kan praktikumnya masih dengan tataran atau bahan yang sama. Iya. Mungkin untuk kedepannya kalau ada praktikum mungkin bahannya atau ukurannya nanti kita bedakan supaya ada pembeda antara kelompok-kelompok yang lain. Meskipun kemarin juga sudah ada pembedanya. Terus dari kelompoknya kemarin saya sudah menerapkan kelompoknya itu heterogen, dari tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Mungkin untuk yang kedepannya mungkin mau mencoba yang tingkat tinggi dijadikan satu, sedang dijadikan satu, atau mungkin rendah dijadikan satu, supaya nanti ngerti kelemahan dan kelebihannya. Jadi nanti rencana Bu Betty mau melaksanakan pembelajaran yang tadi kalau saya tidak salah melihat itu diferensiasi produk ya Bu ya. Jadi membedakan apa yang akan dihasilkan siswa. Terus tadi kalau saya menyimak, Bu Betty juga akan mencoba membuat proses pembentukan kelompok yang berbeda dengan hari ini. Begitu ya Bu ya.
Kalau sesuai dengan rencana yang Bu Betty sampaikan tadi, kira-kira pihak mana saja yang perlu Bu Betty libatkan untuk menjalankan rencana tersebut biar bisa berjalan atau yang bertanggung jawab? Oh, jadi nanti kayak ada ketua timnya mungkin. Ketua timnya. Jadi setiap ini ada ketua tim atau mungkin sebagai inilah yang lebih unggul, ibaratnya bukan kita langsung mendiskusikan anak ini nggak punya kemampuan Ya. tapi ada yang kita libatkan penanggung jawab atau koordinatornya nanti siapa. Jadi nanti Bu Betty akan memilih salah satu siswa sebagai ketua tim begitu ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk mengetahui kemampuan anak yang akan dipilih sebagai ketua tim itu kriterianya atau bagaimana cara Bu Betty menentukannya? Nah, kalau untuk ketua tim mungkin kan kita sebelumnya sudah ada data Ya. dari baik itu nilai pretest, post-test itu kan kita Ya. sudah lihat perkembangan anak ini mungkin bisa dijadikan sebagai ketua tim. Jadi dari nilai sebelumnya. Iya. Jadi kesiapan anak-anak yang lebih tinggi kesiapannya dilihat dari hasil pembelajaran sebelumnya begitu Iya. ya. Wah, luar biasa ini Bu, kalau saya simak dari pembelajaran kemarin saja sudah bagus, apalagi dengan rencana yang lebih bagus ini. Nah, ada planning nggak Bu? Kira-kira kapan Bu Betty mau merealisasikan ini? Untuk realisasi ini kan untuk pembelajaran hari ini mungkin kan babnya sudah begitu selesai ya Bu ya, Ya, karena sudah kita selesai kan sudah tadi. mendekati PSAT. Ya. Mungkin untuk semester depannya. Iya, semester depannya Iya. akan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang lagi. matang lagi. Iya. Terima kasih Bu Betty. Saya rasa untuk hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran kemarin sudah panjenengan sampaikan dengan begitu gamblang. Kemudian panjenengan juga sudah membuat rencana kedepannya, bahkan sudah memetakan apa ya yang akan diberi tanggung jawab bersama atau komitmen untuk menyelesaikan ini dengan lebih baik lagi sudah ditentukan ya Bu ya. Saya berharap ini bisa meningkatkan pembelajaran di sekolah kita, baik di kelas Bu Betty maupun nanti di kelas saya dan tentu saja di SMA Besar Bogor. Terima kasih ya Bu Betty sudah bersedia saya amati, sudah bersedia berkomunikasi dengan saya baik sebelum observasi maupun setelah. Sama-sama Bu.